teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Budi Sobik Channel. Seperti yang telah kita ketahui, perkembangan sidang kasus Subang ini kian hari terus kita pantau, dan ternyata sering menimbulkan yang sangat mengejutkan, di mana dalam sidang kasus Subang ini, selain menghadirkan para tersangka yaitu Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdhanu atau Danu, para saksi pun terus dihadirkan, terutama saksi-saksi yang berkaitan erat dengan para tersangka ini. Nah, dari pengakuan saksi-saksi yang dihadirkan majelis hakim menimbulkan hal-hal yang sangat mengejutkan kita semua, terutama pengamat kasus Subang ya. Kita ketahui terkait dengan rekaman CCTV, terus pengakuan dari para saksi dan sanggahan dari tersangka terutama Yosep Hidayah, ini menjadi sebuah dilema ya bagi kita nih, terutama pengamat kasus Subang, sehingga menimbulkan opini liar dalam sebuah persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Subang ini. Majelis hakim masih mengorek keterangan saksi dan masih mengorek keabsahan barang bukti yang disodorkan para saksi. Tentunya ini pula menjadi pertimbangan nanti dan akan dikaji ulang baik oleh tim pendampingan hukum dari kedua tersangka, baik dari Yosep Hidayah atau dari Danu. Persidangan kemarin yang awalnya direncanakan akan menghadirkan tersangka Yosep Hidayah dengan saksi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Tentu saksinya ini adalah ada kaitan erat dengan keluarga. Dia adalah istri muda Yosep Hidayah yang tinggal di Cijengkol bersama 2 orang anak bawaannya. Istri muda ini seperti kita ketahui pernah memegang menduduki jabatan di yayasan. Ia di saat itu menduduki jabatan sebagai bendahara. Pada sidang kemarin rencananya ketiga saksi ini yaitu Mimin Mintarsih, Arigi dan Abi akan dihadirkan. Namun karena majelis hakim memiliki jadwal tersendiri, tentunya sidang kemarin itu akan diundur pada hari Senin besok ya, hari Senin besok. Dan nanti apa yang terjadi ya, pasti ini persidangan yang sangat menarik bagi pengamat kasus Subang ya, terutama ini para pencari berita. Tentunya menjadi magnet untuk seksama menyajikan suasana terkait dengan kesaksian, baik itu kesaksian dari Mimin Mintarsih sebagai istri muda Yosep, terus kemudian Arigi dan Abi sebagai anak bawaan dari tersangka Yosep pula, teman-teman. Untuk sementara ini, bukan tidak mungkin, untuk sementara ini ada 5 tersangka, dan kedepannya bisa kemungkinan tersangka ini bisa bertambah. Karena melihat dari situasi persidangan, dari fakta-fakta persidangan yang sedang berjalan, ini banyak kejutan-kejutan yang justru membuat kita penasaran. Apakah si A, si B, si C dan selanjutnya itu terlibat dalam eksekusi 2 nyawa sekaligus, yang korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel. Dari kesaksian nanti kita bisa menyaksikan, bisa mendengarkan sejauh mana kesaksian Mimin Mintarsih sebagai istri muda Yosep Hidayah, terus 2 anaknya Arigi dan Abi yang akan digelar besok
kalau tidak ada perubahan nih teman-teman. Ya tentu di Pengadilan Negeri Subang. Ini akan menjadi suasana sidang yang sangat menarik, di mana saat itu akan dihadirkan istri dan kedua anak untuk tersangka ayah, yaitu Yosep Hidayah dan saksinya yang juga ini saksi juga ini berstatus sebagai tersangka. Dan untuk saat ini ketiga saksi atau ketiga tersangka ini hingga saat ini pihak Polda Jabar belum melakukan penangkapan atau belum melakukan penahanan. Namun apapun itu yang akan terjadi besok, perlu kita ketahui kasus Subang ini hampir 2 tahun lebih terkatung-katung, bahkan menjadi polemik yang terus berkepanjangan, di mana saat itu opini-opini liar kerap menjurus kepada seseorang yang menuduh bahwa dia itu adalah pelaku, dia itu adalah dalang dari aksi keji ini, teman-teman. Di balik semua itu, teman-teman, semua media pasti menyoroti dan teman-teman juga pasti mengetahui dengan pemberitaan yang di-up oleh media, di mana saat itu bahwa masih status saksi, Danu itu menyerahkan diri didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu tim ATS Law Firm yang dipimpin oleh Ahmad Taufan Sudirjo. Mulai saat itulah kasus Subang sedikit demi sedikit, pelan namun pasti terkuak dan menjadi terang benderang. Siapa ini pelaku? Siapa ini dalang? Siapa ini eksekutor di balik aksi keji ini? Dari data yang kami terima, penyerahan diri Muhammad Ramdhanu atau Danu ke Mako Polda Jabar itu di pertengahan 2023 atau tepatnya bulan Oktober. Dari penyerahan diri itulah Muhammad Ramdhanu kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang menghilangkan 2 orang nyawa, yaitu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Drama penangkapan pun kemudian terjadi, teman-teman, yang dilakukan oleh tim Polda Jabar yang menangani kasus ini, di mana drama penangkapan kedua yaitu Yosep Hidayah. Nah, setelah dilakukan penangkapan atau penjemputan paksa di rumahnya, yaitu di Cijengkol, pemeriksaan yang menjurus ke tragedi di tanggal 18 Agustus 2021. Setelah itu, tim pihak Polda Jabar menetapkan 2 tersangka di kasus Subang ini. Pihak Polda pun melakukan pemeriksaan yang lebih seksama, sehingga ditetapkanlah 3 orang tersangka baru, di mana 3 tersangka baru ini yang esok menjadi saksi, yaitu Mimin Mintarsi, Arigi, dan Abi Aulia. Namun kita pun belum mengetahui kapan nih pihak Polda Jabar melakukan penangkapan. Meskipun demikian, teman-teman, ini seperti apa yang diutarakan oleh tim pendampingan hukum dari ATS Law Firm, bahwa pihaknya berharap agar 3 tersangka ini segera dilakukan penangkapan dalam proses pengusutan kasus Subang. Nah, mungkin teman-teman untuk mengetahui lebih jauh perkembangan kasus Subang ini, masih ada beberapa persidangan yang harus kita ikuti, termasuk nanti pada esok ya, hari Senin, ketiga tersangka ini yang belum ditahan akan dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka Yosep Hidayah. Nah, ini tentu nanti ya akan menjadi perhatian dan
mudah-mudahan dalam persidangan besok kita bisa mendapatkan hal-hal yang menarik ya, baik itu pengakuan dari Yosef Hidayah atau kesaksian dari istri muda dan kedua anak bawaannya tersangka Yosef Hidayah. Baik teman-teman, mudah-mudahan esok hari bisa kita pantau sampai sejauh mana perkembangan kasus Subang seperti apa. Mudah-mudahan saya mohon dukungan dan doa restu dari teman-teman. Demikian mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam memberikan informasi terkait perkembangan fakta kasus Subang. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon dukungannya sekali lagi, subscribe, like, komen, share agar Budi Sombik Channel tetap bisa hadir di tengah-tengah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.